Meski sudah diputuskan di dalam rapat dengar pendapat hari Minggu lalu, polemik terkait boleh tidaknya narapidana percobaan atau yang belum menerima keputusan inkrah sepertinya masih akan berlanjut. Sejumlah anggota dewan bahkan menyatakan pengambilan keputusan berlangsung ala koboi, alias tidak mengindahkan prosedur dan ketentuan undang-undang. Hanya saja pertanyaannya, sejauh mana polemik itu akan berlanjut? Apakah hanya di media semata atau bakal dibawa sampai ke ranah MK? Kami akan mengulasnya bersama para narasumber kami yang sudah hadir. Ada Didi Irawadi Syamsuddin, Ketua DPP Partai Demokrat, Sebastian Salang, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi, dan melalui sambungan telepon ada Ariza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra, juga melalui sambungan telepon Arief Budiman, Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Saya ke Mas Arief terlebih dahulu. Mas, ini akhirnya sudah putus tuh. Pasal yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Bagaimana sikap KPU terkait dengan ini? Mas Arief? Halo, ya. Halo. Ya, silakan Ya. Mas. Jadi sebagaimana ketentuan dalam undang-undang, KPU kan terikat ya atas rekomendasi atau kesimpulan yang dikeluarkan dari hasil rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Maka sejak tadi pagi sampai malam ini kita merampungkan ya revisi peraturan-peraturan KPU yang memiliki beberapa kesimpulan yang berubah pasal-pasalnya dari sebelumnya berdasarkan rekomendasi pemerintah dan DPR. Nah, yang kita kebut sekarang hari ini ada tentang pencalonan, kemudian daerah khusus, kemudian kampanye, ini yang sedang kita kebut. Nah, besok kita akan lanjutkan lagi untuk beberapa PKPU yang lain, karena tanggal 15 September kita harus pastikan bahwa seluruh peraturan KPU sudah selesai dilakukan revisi atas atas dasar hasil rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian kan kita sudah pernah membahas nih soal pasal tentang terpidana dengan hukuman percobaan begitu. Secara kebatinan KPU sebenarnya bahasa formilnya ogah gitu kan untuk menerima ini, tapi ya karena ada aturan rapat konsultasi dan bersifat mengikat, itu akhirnya harus ditelan bulat-bulat. Apa yang kemudian menjadi suasana kebatinan ini, karena ini sudah harus dijalankan oleh KPU? Bagaimana ya KPU jalankan saja sekarang. Sekarang kita merumuskan pasal itu sesuai dengan substansi yang sudah dibahas dan dijadikan kesimpulan dalam rapat konsultasi itu. Sekarang kita sedang selesaikan ini rumusan-rumusannya. Oke. Baik. Saya ke Mas Didi terlebih dahulu. Bagaimana kemudian Demokrat berposisi di sini? Terus terang kami sangat kecewa dengan putusan di DPR ini. Karena sikap kita dari awal, terpidana apapun posisinya, mau percobaan, apalagi yang terpidana bukan percobaan, tentu terpidana berarti sudah melakukan perbuatan pidana. Sekarang masalahnya hukumannya saja sudah terbukti. Sehingga ini saya bingung, kawan-kawan di sana kok memutuskan demikian. Tapi sebenarnya ketika mayoritas teman-teman di Dewan memutuskan demikian ini, pemerintah harusnya turun tangan menyelamatkan ini. Ketika pemerintah turun tangan, lalu kan punya hak yang equal dengan Dewan. Pemerintah melihat ini suatu hal yang tidak sepatutnya, tentu tidak terjadi. Beberapa hal di masa lalu juga ketika kemungkinan kalah voting di era pemerintah sebelumnya, era Pak SBY, pemerintah berani mengambil sikap, mengambil posisi. Walaupun pada akhirnya kalah misalnya. Mengenai beberapa perpu ya yang akhirnya jadi perpu itu, pemerintah mengambil sikap. Ini saya bingung, ini kan logika publik, akal sehat publik, dan rasa keadilan masyarakat. Bagaimana atau jangan-jangan memang pemerintahnya seiring sejalan sama keputusan itu. Kan saya itu pendukungnya pemerintah juga. Saya nggak mengerti begitu, tapi saya pikir harusnya melihat rasa keadilan masyarakat yang ada. Tentu ini kan lucu ya, calon pemimpin ini kan harusnya seorang yang benar-benar saya katakan harusnya bersih. Harus perfect, bersih. Even bahkan pelanggaran yang paling ringan pun katakan ya. Ini mungkin kalau dikaitkan pelanggaran lalu lintas gitu ya. Kalau dia menerobos lampu merah itu kan bukan hukuman penjara, mungkin hukuman denda atau apa, atau masuk jalur busway lalu diketahui publik lalu dikena hukuman, ini kan hal-hal yang tidak patut.
Lalu Atau ini apakah sebenarnya- mentolerir hal-hal yang sederhana begitu, lalu seorang calon pemimpin boleh menduduki mengikuti pilkada sebenarnya- karena pelanggaran yang ringan misalnya? Barangkali aturannya begini ya, Bang Ah. Sebastian. Sebenarnya ini adalah pesan buat kita semua bahwa manusia bisa hilaf gitu. Jadi kalau Hilaf itu lain. hukuman Kalau begini. percobaan itu hitungannya hilaf, bukan maksudnya tindak kejahatan. Beda. Tapi ya, saya ke Bang Riza terlebih dahulu. Bang Riza sudah bersama kami ya? Ya oke, gimana? Ya, pertanyaan saya ini ada suara yang kontra dan kemudian masa iya apa iya gitu. Terpidana ya walaupun percobaan tetap boleh maju. Pro Ya, jadi kontra. begini ya Mas ya, jadi kita harus luruskan dulu Betul. ya. Oke. Yang pertama, di undang-undang itu yang disebut tidak pernah sebagai terpidana. Oke. Tidak pernah itu tidak pernah sama sekali dihukum dia, tidak pernah salah sama sekali. Oke. Atau mantan terpidana, artinya pernah. Selesai. Oke. Kan begitu. Yang sedang tidak diatur. Nah, ini dulu penting saya luruskan. Itu undang-undang. Berarti terpidana, ini kita bicara tentang terpidana yang mau menjadi calon gitu. Betul. Makanya undang-undang kan tarikan PKPU, ini kan PKPU, tarikannya undang-undang. Undang-undangnya demikian. Nah, yang kedua, sekarang di PKPU. Jadi kita sepakat bunyinya itu seperti ini bunyinya. Seorang terpidana yang telah berkuatan itu tidak dapat, ya kan, kecuali ya, culpa levis dan tidak di penjara, tidak dikurung lah, kira-kira kurung badan. Culpa levis itu pertama di kalimat ini jelas yang terpidana tidak boleh kecuali culpa levis. Culpa levis itu kealpaan ringan. Ini diatur oleh MK. Jadi bukan KPU, bukan Bawaslu, bukan pemerintah, bukan DPR, ini MK, putusan MK. Sudah ada ini sebelumnya gitu. Kemudian dan tidak dikurung. Kemudian yang ketiga, perlu saya luruskan, pidana itu jenisnya banyak sekali. Pidana itu mulai dari membunuh yang berat sampai yang ringan atau kealpaan ringan itu pidana juga. Contoh yang sederhana, saya bawa mobil di jalan, kecepatan yang wajar, tidak melanggar rambu-rambu lintas, tahu ada motor nabrak saya. Ketika motor nabrak salah siapa? Salah motor jelas. Tapi ketika si pengendara motor ini katakanlah celaka, kakinya patah dan lain-lain, saya tuh dapat pidana. Begitu. Apakah karena kesalahan orang yang naik motor tadi, terus saya tidak bisa jadi calon bupati? Di mana rasa keadilannya? Kalau kasusnya seperti itu barangkali nggak ada isu ya, barangkali ya. Betul. Kita nggak akan bicara itu barangkali nggak, dialognya nggak akan serumit ini begitu Bang. Kalau misalnya. Justru gini Mas, justru seperti itu tergolong pidana. Bahkan saya lebih ekstrim lagi ya. Kita buang sampah itu pidana denda. Oke. Ya, ditilang itu lalu itu pidana denda. Pidana denda ya, itu di KUHP itu lebih berat daripada pidana percobaan. Ini kita harus luruskan dulu. Ini kan saya sendiri bukan orang hukum dan saya tahu hal-hal ini baru seminggu terakhir ini. Sebelumnya kami keras terpidana tidak boleh. Ya, sama saya. Oke. Tapi setelah kita pelajari, apa iya semua disamakan? Tadi buang sampah, ditilang, begitu disamakan. Ini atas itu nama pidana keadilan juga. ya? Ada tingkatan pidana itu. Jadi Ya. ini perlu diluruskan kepada masyarakat. Kalau hal-hal yang seperti ini dilarang, yang terjadi sebaliknya berbahaya. Ke depan itu akan ada kriminalisasi. Kalau saya keberatan dengan Anda mencalonkan bersaing dengan saya kerjanya bukan mencari simpati masyarakat, saya kerjanya cari kesalahan lawan saya. Apakah dia ada kesalahan buang sampah, ditilang, lalu lintas, ini mungkin saya bisa memprovokasi supaya Anda marah, lalu saya laporkan ke Polsek, Anda Perbuatan tidak menyenangkan umpamanya. Jadi berbahaya justru sebaliknya. Oke. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan di sini, ada yang lebih tinggi dari PKPU daripada undang-undang itu sendiri. Apa? Di undang-undang dasar itu setiap warga negara punya hak dipilih dan memilih. Ada yang lagi lebih tinggi lagi apa? Setiap warga negara punya hak konstitusional. Kemudian yang ketiga, ada rasa keadilan. Di mana rasa keadilannya? Contoh ya, rasa keadilan. MK telah memutuskan mantan terpidana boleh. Padahal kita di Komisi 2 mengatur sekalipun mantan
untuk menjunjung rasa keadilan, memberi hukum sosial, setelah 5 tahun dia boleh nyalon. Tapi sama MK dibatalkan dengan alasan rasa keadilan, dengan alasan kesamaan hak dan lain-lain. Kami patuh pada MK yang final dan mengikat. Jadi tolong diluruskan. Bukan kami mendukung terpidana, justru kami bersikeras terpidana tidak boleh. Kecuali yang kealpaan ringan, culpa levis, atau yang tidak dikurung. Jadi harus dibedakan. Oke. Kalau orang gara-gara hal-hal Paham. yang kecil Poinnya tidak dapat. boleh Poinnya dapat. mencalonkan, yang terjadi berbahaya. Oke, poinnya Justru dapat. akan terjadi kriminalisasi. Di DPR hari ini ada Oke Bang, beberapa kita anggota potong, DPR kita potong Anda di situ. yang, Saya mau mendengarkan Bung kena Sebastian dia Salang karena terlebih dahulu. kecelakaan lalu lintas. Silakan, Jadi anggota Bung DPR. Bung Bastian. Ya, sebetulnya kan perdebatan seperti ini perdebatan lama. Ya, tahun 2004 itu sudah mulai memperdebatkan soal persyaratan ini. Jadi begini, calon pemimpin itu adalah orang yang dipilih secara khusus. Karena pada diri seorang pemimpin itu diletakkan sebuah tanggung jawab yang besar. Oke. Karena itu maka dibuatlah kriteria-kriteria persyaratan-persyaratan yang seminimal mungkin si calon pemimpin ini punya cacat dan celah pada dirinya. Iya. Tentu kita bisa mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tetapi ada upaya agar meminimalisir orang yang nanti akan menjadi pemimpin itu dia tidak punya kekurangan yang bisa menjadi beban ketika dia memimpin, itu satu. Karena itu maka persyaratan dibuat sedemikian rupa agar orang yang terseleksi itu adalah orang yang memiliki kualifikasi yang lebih baik, itu satu. Yang kedua, peraturan KPU itu memperjelas persyaratan-persyaratan itu dalam rangka apa? Dalam rangka memfilter orang-orang yang akan jadi, karena menjadi pemimpin ini nggak semua orang, Mas, nggak semua orang. Lalu kemudian yang terakhir itu nanti kita serahkan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan. Tapi itu benteng terakhir, gitu. Nah, DPR juga sudah pernah memutuskan bahwa terpidana itu tidak boleh maju. Dan itu adalah sebuah capaian pada sebuah titik kesadaran mereka bahwa memang orang-orang seperti ini kalau mereka diberi kesempatan lagi, maka sebetulnya mereka sudah cacat. Ya. Karena ada sekian persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi juga oleh seorang pemimpin, misalnya soal integritasnya. Nah, hari ini kita tadi Pak Risa bilang di dalam ketentuan itu tidak diatur soal ini. Ya, maka perdebatannya menjadi dua. Pertama, perdebatan formal legalistik, kita bicara soal aturan-aturan. Yang kedua, itu perdebatan soal kesadaran etis gitu. Andai kata masyarakat kita punya tingkat kesadaran etis seperti calon pemimpin di Jepang, Mas, itu nggak perlu nih aturan ini. Mereka tahu diri. Tahu diri, begitu. Tetapi kan kita di Indonesia ini perdebatannya masih levelnya kayak begini gitu. Orang berusaha sedemikian rupa, punya persoalan, punya cacat dalam diri, menggunakan argumentasi legal untuk membolehkan mereka masuk ke sana gitu. Nah, ini kan menurut saya level kesadaran etis kita itu masih di sini sebetulnya. Dan sayangnya ada peluang kemudian melalui aturan yang kemudian menjadi peraturan KPU ini. Mas Arief, kita pernah bicara juga kalau misalnya rada-rada nggak cocok gitu sama KPU, KPU akan mengajukan judicial review. Apakah itu akan disampaikan terkait dengan pasal ini? Tidak, kalau KPU berencana judicial review itu kan terkait dengan pasal yang ada dalam undang-undang, Ya. bukan hasil peraturan. rapat konsultasi yang di judicial review. Ya. Jadi bukan persoalan ini. Nah, dan memang hasil rapat konsultasi ini kemudian berimplikasi terhadap ya kita harus kerja lagi kan merevisi peraturan KPU. Kemudian yang kedua, kita harus membaca betul kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pasca substansi terkait dengan ketentuan ini kita masukkan dalam PKPU. Misalnya, apa yang harus dilakukan oleh KPU ketika terpidana percobaan ini pada masa pendaftaran, pada masa verifikasi, bahkan ketika dia sudah ditetapkan sebagai calon sebelum hari pemungutan suara misalnya.
terjadi tindak pidana yang berulang. Sehingga kan itu kan bisa langsung, pengadilan kan bisa langsung perintahkan penahanan misalnya. Jadi kita harus melihat implikasi-implikasinya juga. Saya pikir ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Oke. Baik, Mas Arief, terima kasih. Saya tahu Anda kami cegat dari tempat Anda melakukan rapat sekarang. Jadi silakan melaksanakan tugas Anda sebagai komisioner. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Terima kasih, Mas di CNN Indonesia Salam Prime News. untuk semua. Baik, terima kasih. Kami masih akan kembali dengan perbincangan ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Mari kita lanjutkan perbincangan ini. Mas Didi mau menanggapi apa yang disampaikan Bang Riza tadi? Berbeda ya, maaf saya berbeda tadi. Contoh-contoh yang disampaikan saya pikir itu memang contoh itu orang tidak bersalah ya. Tadi itu masuk tadi pidana, beberapa Mas. contoh Itu masalah masuk kurva levis namanya. katakan misalnya membawa kendaraan, supirnya yang lalai bukan atas perintah dia, supirnya ingin menerobos lampu merah, berarti yang salah supirnya, katakan begitu. Atau bukan dia langsung buang sampah sembarangan, itu bukan salah dia gitu ya. Itu Saya bukan bawa salah mobil dia. kan Tapi di kalau jalan. salah Kita kan biasa dia, bawa mobil di jalan umpamanya, bukan supir, Mas. Sebentar, saya bicara. Mas Riza, bentar, Mas Nanti Riza. silakan ditanggapi. Sekalipun pelanggaran ringan, kalau sudah divonis karena kesalahan dia, katakan perintah dia, terobos lampu merah nih karena apa namanya, ya menerobos lampu merah atau masuk jalur busway. Ini kan tidak patut sama sekali ya, walaupun itu kelihatannya sepele. Saya kira seorang pemimpin tadi Mas Halang juga sudah mengatakan rakyat mengharapkan sejak dia jadi calon itu benar-benar memberikan harapan akan pemimpin yang menjanjikan, pemimpin yang bersih, pemimpin yang tidak cacat. Walaupun saya yakin gini deh, manusia memang tidak ada yang sempurna sekali ya. Bisa masuk ke substansi soal terpidana percobaan. Ya. Menurut Bang Riza tadi, pidana percobaan itu belum masuk kategori orang yang terhukum. Sudah dihukum dong. Kalau dihukum percobaan itu kan artinya sudah divonis pengadilan, tapi selama masa percobaan katakan ya kasus penipuan ringan atau kasus pelanggaran ringan lah ya, dihukum 6 bulan percobaan. Berarti selama 6 bulan itu kalau mengulangi perbuatannya baru dihukum. Artinya sudah dinyatakan sebagai terpidana. Artinya secara kan Sudah kalau terpidana divonis. itu artinya Ya. terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan memenuhi bahwa bersalah. unsur-unsur dari pidana yang dilakukan sudah dinyatakan oleh vonis pengadilan, oleh ketok palu pengadilan sudah dinyatakan bersalah. Jadi jelas ini orang yang sudah dipidana, sudah dinyatakan bersalah. Yang saya bingung kawan-kawan di sana yang harusnya melihat hal ini lebih jauh dan lebih dalam kok malah memperkenankan orang-orang ini. Baik. Ini yang jadi masalah. Silakan Bang Riza. Bukan seperti itu. Jadi yang pertama saya klarifikasi. Tadi yang dimaksud lalu lintas itu bukan kita perintahkan supir nerobos, itu kesengajaan namanya, beda. Jadi di naik mobil itu aturannya kalau kita bawa mobil tidak bersalah, ada motor nabrak kita, kemudian pengguna motor itu katakanlah celaka kakinya patah, itu kita kena pidana, begitu loh. Padahal tidak bersalah kita, itu udah aturan lalu lintasnya begitu. Nah maka saya bilang apa orang seperti itu kita dipersalahkan? Kalau kan itu kita jelas tidak melanggar. Nah, itu bentar Mas, itu yang dimaksud culpa levis, kealpaan ringan katanya. Kemudian yang kedua, tadi yang disampaikan percobaan, saya ingin meluruskan ya. Di aturan KUHP, percobaan itu lebih ringan daripada pidana denda. Itu aturannya yang saya tahu. Saya juga baru tahu berapa hari ini, begitu. Kami juga baru tahu di Komisi 2, sehingga jadi mempelajari. Yang ketiga, yang perlu juga disampaikan bahwa kita tidak mengatur percobaan. Kita tidak mau masuk pada pidana percobaan. Percobaan itu macam-macam, begitu loh. Sehingga yang diputuskan di PKPU adalah yang terpidana kecuali, ya kan, culpa levis, artinya kealpaan ringan, kemudian dan yang tidak dikurung, begitu, tidak dipenjara. Ya, yang tidak dipenjara juga ini umumnya itu pidana ringan. Ya. Kemudian yang ketiga, tadinya kita ingin merinci apa sih yang dimaksud dengan culpa levis atau pidana ringan, kita mau rinci. Tapi kalau dirinci, mungkin 2 halaman tidak cukup, gitu loh. Gimana Bang Salang, silakan. Iya, jadi sehingga kami mencari batasan itu sesuai dengan MK culpa levis
dan tadi yang tidak dikurung. Oke, Begitu. oke, silakan. Ya. Jadi tidak masuk di percobaan, Mas. Ya, oke. Ya. Persis itu juga salah. Ini kita bicara soal teknis ya dalam pengaturan nanti. Maka KPU juga akan menghadapi persoalan nanti di situ. Soal kulfa levi yang dimaksud itu. Dalam prakteknya nanti akan menimbulkan perdebatan. Karena itu multitafsir. Yang mana yang masuk kulfa levi, mana yang tidak. Kan begitu. Nah, apakah itu nanti akan dirinci satu persatu di dalam PKPU atau tidak? Pelanggaran ringan yang tidak dipenjara, kira-kira begitu. Iya, jadi ini kan akan menimbulkan Multitafsir. multitafsir nanti di lapangan dalam pelaksanaannya. Dan disitulah permainan. Jadi menurut saya teman-teman DPR tidak menyelesaikan masalah. Oke. Padahal ini kan konsultasi maksudnya supaya tidak lagi ada multitafsir dalam PKPU. Karena PKPU itu menerjemahkan undang-undang. Harusnya gitu loh. teknis dia. Nah, harusnya begitu masuk di PKPU nggak ada lagi perdebatan. Tapi kelihatannya ini teman-teman ini substansinya bukan mau menyelesaikan masalah itu, tapi bagaimana agar Buat celah. celah yang tidak diatur itu dalam putusan MK itu dimasukkan gitu loh. Jadi semangat teman-teman menurut saya masih belum clear di situ. Oke, Bang Riza. Ya. Jadi gini, Mas. Halo. Ya, silakan. Jadi dibedakan ya, tadi saya bilang ya. Ada yang lebih penting. Yang pertama apa? Kalau kita lihat di negara-negara maju, Mas, yang namanya syarat itu tidak membebani, tidak membatasi. Kenapa demikian? Di negara maju itu syarat calon presiden itu sangat apa istilahnya, sangat tidak macam-macam lah kira-kira begitu. Presiden kita juga di Indonesia syaratnya tidak macam-macam. Kenapa pileg terlalu berlebihan? Kenapa pilkada terlalu berlebihan? Kemudian yang tiga kali penting, ada hal yang lebih prinsip, apa itu? Keterpilihan orang itu bergantung pada kedaulatan rakyat. Kita ingin mengedepankan kedaulatan rakyat. Biarlah rakyat yang menentukan apakah orang itu pantas apa tidak jadi pemimpin. Jangan kita membuat aturan yang belum sudah membatasi. Ini sangat berbahaya. Bayangkan kami anggota DPR RI atau gubernur atau presiden sekalipun nasibnya masa ditentukan oleh seorang polisi sekelas penyidik di polsek. Jadi penyidik di polsek itu bisa menentukan bahwa Anda bersalah. Baik. Bayangkan di mana rasa keadilan ini. Ini yang berbahaya. Ini yang saya bilang nanti akan ada kriminalisasi bukan Mabes Polri lagi. Setingkat polsek, setingkat apa paling rendah di situ penyidik. Sersan umpamanya atau apa gitu. Serka bisa menentukan nasib kita. Baik. Kita tidak adil. Jadi biarlah rakyat yang menentukan apakah orang ini pantas atau tidak dipilih. Kemudian yang kedua ada elemen sensor lainnya, apa itu? Partai politik. Kita mendorong partai politik dewasa, jujur. Jangan calonkan, ya kan? Jangan calonkan calon-calon yang terpidana ringan sekalipun. Saya setuju itu. Kami juga begitu, jangan. Tapi karena ada aturannya, Bo, tidak bisa. pada akhirnya pidana ringan sekalipun jangan. Ya, tapi Sekalipun pada akhirnya cuma bisa kan? melanggar lalu lintas semua jangan. Itu bentuk edukasi bagus. Saya setuju Tapi akhirnya itu. bisa, tetap tapi bisa. jangan sampai ada pasal yang mudah dijadikan alat kriminalisasi. Ini berbahaya ke depan. Mas Didi, Gitu, silakan. Saya sih begini ya, saya melihat sederhana saja. Contoh yang disampaikan seorang Kapolsek, tingkat Polsek atau Polres tidak boleh menentukan menyatakan bersalah, saya pikir keliru besar ya. Entah itu posisi anggota DPR RI, pejabat lebih tinggi lainnya, kalau bersalah katakan tadi pelanggaran yang pertama-tama saya ingin menyatakan contohnya nggak tepat saya kira. Yang tadi dibilang naik mobil lalu ditabrak, ya jelas dibuktikan dia tidak bersalah ya bukan dia yang bersalah, bukan kesalahan. Yang lebih tepat contoh kesalahan tadi saya pikir kalau melanggar busway, lampu merah atau buang sampah sembarangan itu jadi masalah. Saya kira kita nggak boleh seolah-olah ada perbedaan ketika ditangani oleh yang namanya Polsek, Polres, tapi dia melakukan kesalahan lalu ada semacam toleransi, nggak tepat saya kira. Menurut saya aturan yang ada sekarang ini akan sulit dan memberikan ruang yang terlalu berlebihan terhadap calon-calon yang kita harapkan calon-calon terbaik itu yang bebas dari masalah, bebas dari persoalan hukum. Ini aturan yang ada ini akan menyulitkan KPU juga. Saya mau tanya ke Bang Sebastian Salang, hendusan Formapi itu, ini sebenarnya ada nggak sih sebenarnya calon yang seperti ini yang kemudian diwadahi oleh aturan ini yang mungkin punya rencana maju di 2017? Nggak usah kita sebutlah namanya, ada apa enggak?
begini, kalau belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya itu kan banyak sekali orang-orang bermasalah itu akhirnya kemudian maju lagi menjadi calon. Saya menangkap ada semangat dari partai politik bukan mau membereskan hal-hal seperti itu, tapi justru mau mengakomodasi orang-orang yang sedang dalam persoalan ini, lalu kemudian dilindungi oleh undang-undang sehingga membolehkan partai politik. Karena nanti perdebatannya lagi, undang-undangnya boleh kok. Aturan kenapa mesti dilarang? Juga terbuka. PKPU-nya boleh kok, kenapa mesti dilarang? Kan perdebatannya nanti begitu. Padahal kan spirit dasar kita ini adalah memberikan hukuman kepada orang-orang yang sudah terbukti melakukan kesalahan pada masa sebelumnya. Dan jangan diberi kesempatan lagi untuk tahap berikutnya begitu. Nah, tentu kita paham betul bahwa ada yang namanya hak politik. Ya, setiap warga negara untuk dipilih, tetapi disitulah letak aturan itu bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Jangan lupa yang dibicarakan tadi ini hanya hak dari calon kepala daerah gitu. Tapi kita melupakan hak publik untuk mendapatkan calon pemimpin yang baik. Nah, seandainya partai politik kita itu menjadi wadah yang menyeleksi calon-calon pemimpin itu dengan baik, kita nggak perlu pusing Mas bicara soal ini. Tetapi kan partai politik justru mewadahi yang model kayak begitu-begitu. Kita ingat betul pada pilkada tahun 2015, akhirnya beberapa daerah itu harus ditunda. Karena apa? Karena orang yang belum selesai masa hukumannya karena putusan MK lantas kemudian ikut bertarung lagi. Apalagi sekarang begitu. Jadi menurut saya kita kembali lagi motivasi kita mendorong regulasi-regulasi ini sebetulnya apa sih? Mau mewadahi orang-orang yang bermasalah yang sudah kita ketahui memang mereka bermasalah, atau kita mau mendorong agar pemimpin-pemimpin di daerah itu adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik gitu untuk memperbaiki bangsa ini, memperbaiki daerah. Itu sebetulnya pertanyaan penting bagi partai politik. Ini bukan soal perdebatan semata-mata perdebatan legal gitu. Segala macam ya. Mas Riza, Bang Riza nanti dijawabnya kami akan kembali. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Bincangan ini. Sekali lagi, Mas Riza, saya ada di posisi yang mencoba untuk mendalami itikat baik di balik aturan ini. Walaupun sebenarnya tak terbendung juga dugaan-dugaan yang ada di kepala. Ini jangan-jangan ada partai-partai yang calonnya, kandidatnya bermasalah dan kemudian diberi ruang untuk itu. Kita kan sering sekali mendengar aturan dibuat untuk kepentingan-kepentingan seperti itu gitu. Halo? Iya. Udah mulai nih? Iya, sudah. Oke. Jadi yang pertama, undang-undang dibuat, apalagi PKPU, tidak boleh berdasarkan orang per orang, atau kepentingan orang per orang, atau kepentingan partai tertentu. Begitu loh. Kalau kita berpikir seperti tadi, partai ini dibuat untuk meloloskan, orang nanti berpikir sebaliknya. Berarti yang nggak ingin meloloskan karena punya jagoan juga di sebelah. Betul. Kan begitu. Jadi nggak ada habisnya kalau ke situ kan. Jadi tidak boleh begitu. Karena apa? Karena hal ini bisa terjadi pada siapa saja. Bisa pada hari ini mungkin partai A, besok bisa partai B, partai C dan seterusnya. Hari ini mungkin di daerah 1, besok di daerah 2, 3. Hari ini pada pasangan A, besok pada pasangan C. Jadi tidak boleh ke situ. Itu yang pertama prinsip membuat regulasi atau aturan. Kemudian yang tidak kalah penting, tadi ya saya sampaikan, kita menghindari kriminalisasi. Jadi masih ada filter masyarakat yang milih, partai yang mengusung begitu. Jangan dibatasi di awal begitu, berbahaya. Contoh umpamanya masa kampanye soal Ahok, jangan dianggap karena ini ingin menjegal Ahok, nggak ada hubungan sama Ahok, ini undang-undang untuk seluruh Indonesia begitu loh. Contoh lagi umpamanya kami di DPR 10 fraksi umpamanya sepakat anggota dewan itu cukup cuti karena anggota dewan tidak punya kewenangan, otoritas. Tapi faktanya apa? Pemerintah bersikeras anggota dewan cukup mundur umpamanya, harus mundur. Ya kami terima begitu loh. Jadi sebetulnya ya kalau mau jujur pemerintah lebih dominan hari ini terhadap regulasi yang dibuat antara pemerintah dengan
DPR begitu. Jadi kalau kita mau telisik satu-satu pasal demi pasal, kita akan lihat gitu, apakah di sini ada kepentingan atau tidak akan kelihatan. Kita ingin membuat semua regulasi untuk kepentingan masyarakat ke depan. Masyarakatnya harus semakin dewasa, jangan membatasi, justru memberi ruang yang luas seluas-luas ya, dan haknya kembali kepada rakyat. Umpamanya yang terjadi, ada beberapa daerah mantan terpidana kan terpilih. Kalau di DPR, ya pilkada kemarin 2015 kan ada mantan yang terpilih kan. Kalau DPR itu lebih ekstrim, 5 tahun dia baru boleh nyalon. Tapi kan MK-nya beda. Kita kan nggak bisa ngatur MK, padahal MK cuma 9 orang. Di DPR 560 anggota dewan yang terpilih oleh rakyat kalah, mohon maaf, dengan 9 MK yang ditunjuk. Kan MK 9 kan Mahkamah ditunjuk pemerintah 3, MA 3, DPR 3. Kalah begitu, tapi kan kita menghormati aturan konstitusi kenegaraan. Kalau sudah MK final and binding, kita ikut. Begitu juga soal cuti kepala daerah, kita ikut putusan MK. Tidak semua apa yang menjadi kehendak aspirasi DPR terpenuhi. Begitu juga soal yang tadi terpidana. DPR sepakat terpidana tidak boleh kecuali yang tidak dikurung atau culpa levis juga, itu juga bukan aturan kami, itu aturan MK. Kemudian apa solusinya? Saran saya ada 3 yang sudah kita putuskan. 1, yang ideal itu undang-undangnya direvisi. Itu kita sudah sampaikan. Tapi menurut pemerintah kan tidak mungkin waktunya. Kita kan ingin mengakomodasi tanggal pendaftaran 21, 23. Kemudian soal kedua, ya udah pemerintah buat perpu deh. Kalau berani silakan, kan begitu. Seperti Pak SBY tidak berani juga, pemerintah tidak cukup waktu buat perpu. Ya nggak ada pilihan, sementara kita atur di PKPU. Harapan kita setelah hari ini PKPU keluar, silakan komunitas masyarakat mengajukan. Apa mengajukan? Mengajukan GR terhadap undang-undang ini, direview, silahkan menggugat peraturan PKPU, silakan. Ada mekanisme yang bisa dilalui. Jadi kita ini negara yang demokratis, tidak mentang-mentang. Tapi DPR kan harus membuat sikap bersama pemerintah. Tidak boleh ada kekosongan hukum, tidak boleh ada kekosongan aturan. Kami sepakat sebetulnya revisi atau perpu bahkan kami dorong. Ini pilihan yang terakhir lah, PKPU ini diatur sedemikian gitu Mas. Jadi kita ke depan ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dan yang paling penting, kedaulatan tetap di tangan rakyat. Jangan di DPR, jangan di pemerintah kedaulatan, tapi di rakyat. Rakyat memilih. Bahkan sudah kita atur, mendeklar, kita dorong pemerintah, PKPU atur bahwa orang yang tadi diatur, dideklar. Kita berharap begitu sih, yang terbaik yang diberikan DPR. Cuman kita agak berkernyit ketika ada aturan seperti ini. Tapi Bang Salang silakan. Enggak, aturan. Ntar dulu. Oke, ntar dulu. Silakan. Saya justru melihat DPR ini agak mundur ya. Agak mundur. Dan mundurnya ini saya kok menangkap ada sesuatu yang aneh gitu. Karena apa? Karena mereka ngotot sekali. Padahal kalau telusuri ke belakang, DPR punya keputusan itu sangat maju loh. DPR itu sangat tegas membuat keputusan bahwa terpidana itu nggak boleh. Itu kan sebuah sikap dan keputusan yang jauh lebih maju. Nah, KPU kali ini mencoba menerjemahkan itu di dalam ruang-ruang yang mungkin saja sangat sempit gitu, karena dibatasi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi mereka mencoba mempertegas gitu. Mungkin di situ masih ada harapan gitu. Tetapi justru DPR ngotot agar kembalikan putusan PKPU itu seperti yang diputuskan hari ini. Makanya pertanyaan saya, suatu sikap yang sebelumnya sangat maju, lalu kemudian ketika KPU membuat PKPU yang menurut saya juga tidak banyak membantu PKPU ini, tapi justru ditolak oleh DPR, seolah-olah KPU ini sudah melakukan pelanggaran yang luar biasa gitu dan bertentangan keputusan MK dan lain sebagainya. Mestinya menurut saya, kalau saja DPR itu konsisten dengan keputusan mereka sebelumnya, justru mendukung apa yang dibuat oleh KPU gitu. Itu berarti bahwa antara sikap mereka sebelumnya konsisten dengan sikap mereka hari ini. Nah, harapan saya kan DPR dan KPU itu sama-sama berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi. Karena terus terang saja, kalau saya secara pribadi kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu gitu. Saya kira ini tidak konsisten ya, sebelumnya saya sepakat tadi ya.
sebelumnya itu sudah jelas kalau yang namanya terbukti melakukan tindak pidana, terpidana tidak boleh, itu jelas. Dan tadi saya ingin mengkritisi kriminalisasi, nggak tepat istilah itu saya kira. Kriminalisasi misalnya pada saat banyak orang kritis di awal-awal rezim ini lalu tiba-tiba dipanggil-panggil. Nah itu mungkin boleh dalam konteks kriminalisasi. Untung saja Bung Salang tidak termasuk yang dipanggil gitu. Lalu kita akan konsisten bahwa kita akan kalau orang sudah terbukti ya melakukan tindak pidana, sekecil apapun pelanggaran itu, ketika melakukan hal yang boleh dikatakan tidak terpuji, melanggar hukum, jelas bukan calon pemimpin yang patut untuk dicalonkan. Dan sekarang saya rasa tidak mudah tugas KPU ini dalam rangka membuat PKPU ya, tidak mudah. Oleh karenanya kalau ada jalan masih bisa diperbaiki ini di bagaimana caranya ini diperbaiki, karena ini demi kepentingan bagaimana kita memilih calon wakil rakyat yang terbaik ke depan. Kalau ini dipertahankan lalu ada kriteria yang demikian rujukan dari wakil rakyat kita, ini akan sangat sulit. Di sini saya kira pemerintah harus turun tangan bagaimana untuk suatu hal yang baik, saya rasa mungkin saja nggak bisa dibiarkan, saya pikir ya. Jadi masih pembiaran ini oleh pemerintah ya. Saya kira saya nggak tahu apakah lalai bagaimana. Saya pikir suara masyarakat, suara publik, apa yang menjadi kepatutan, karena di sini kan kita ingin memilih pemimpin yang terbaik. Pemimpin jangankan seorang bupati, gubernur, seorang kepala desa saja kita ingin yang sempurna. Apalagi yang begini lalu ada toleransi. Menarik yang disampaikan oleh Bang Riza tadi yang mengatakan walaupun ada aturan saya tetap mengendorse atau istilahnya tetap meminta agar semua partai politik memilih calon yang terbaik. Itu dilakukannya dengan cara seperti apa ya Bang Riza? Apa himbauan itu? Kalau kita ingin jujur ya, yang paling penting itu bukan aturan, Mas. Aturan itu saringan saja. Saringan itu jangan terlalu berlebihan membatasi. Tadi saya koreksi soal kriminalisasi. Ya, justru sebaliknya yang sama kriminalisasi jangan sampai digunakan oleh orang-orang ya yang punya niat jahat tadi akhirnya mengkriminalisasi orang lain. Nah, itu berbahaya. Saya dengan sangat mudah bisa buat orang emosi. Seperti Ahok paling gampang itu dibikin marah, kan begitu. Ahok marah kemudian saya laporkan tidak menyenangkan, Ahok kena tuh. Nggak bisa jadi calon dia, apa harus begitu kita? Kan begitu, kan tidak perlu gitu. Kemudian yang kedua, tadi menarik tadi bahwa kuncinya ada di partai politik kok, begitu loh. Karena yang mengusulkan partai politik. Dia mau orang mana, agama mana, pendidikannya apa, tentu dengan syarat-syaratnya, ya kan? Kualifikasinya apa, kompetensi apa, itu partai politik. Kalau orang yang baik, ya masyarakat pilih yang baik. Kalau partai politik mengusung yang tidak baik, ya masyarakat tidak tahu. Tidak semua masyarakat tahu. Buktinya apa? Udah 361 kepala daerah yang terpilih menjalankan yang diusung oleh partai politik, ternyata berujung di KPK. Salah siapa? Ya memang salah bersangkutan, tapi kan saringan awalnya di partai politik. Jadi memang tidak mudah soal ini. Jadi saya mendorong justru sebelum masyarakat memilih calon-calon kepala daerah, partai politik harus lebih dini menyeleksi sebaik mungkin. Enggak lebih baik begini logikanya. Bukannya tidak lebih baik kalau aturan itu tidak ada. Ketimbang jadi itu begini, jadi Mas, filter kalau di belakang. Soal aturan, tadi saya bilang, aturan itu berbahaya, akan terjadi kriminalisasi. Gadit. Itu berbahaya sekali. Contohnya tindakan tidak menyenangkan, sangat mudah. Saya mimpin rapat, saya gebrak meja, ada yang protes itu tidak menyenangkan. Dihukum saya gara-gara itu, atau saya gedor meja, atau saya nutup pintu dengan keras, dianggap tindakan tidak menyenangkan. Saya dilaporkan, kena saya. Apa gara-gara itu saya nggak bisa jadi anggota dewan, saya nggak bisa jadi kepala daerah. Jadi kita harus hati-hati membuat aturan. Bukan berarti melonggar-longgarkan selonggar-longgar, bukan. Justru berbahaya membatasinya. Tadi saya bilang, di negara maju boleh dicek. Di Amerika, di Jepang, semua persyaratan itu tidak berlebihan. Bahkan melonggarkan, kembali masyarakat yang menentukan. Saya ingin justru kedaulatan kembali kepada rakyat.
tapi partai politik kita dorong semaksimal mungkin untuk mengusung pasangan yang terbaik. Yang terbaik apa? Yang terbaik kompetensinya, integritasnya, tanggung jawab. Kalau bisa jangan sampai korupsi dan lain-lain. Itu tanggung jawab di partai politik. Jangan aturan mendebatasi yang berlebihan justru akan menimbulkan kriminalisasi. Tadi saya bilang, nanti berbahaya. Akhirnya orang bukan mencari simpati masyarakat, program visi misi, tapi kerjanya tim sukses itu mengikuti pasangan calon lain, mencari-cari kesalahan pasangan orang, bahkan memprovokasi, berbahaya. Baik. Begitu loh. Baik, Mas Riza, terima kasih atas waktunya dan sama-sama. Kapan-kapan ngobrolnya di kantor. Oh harus. Udah kangen saya sama CNN. Iya, oke, terima kasih. Selamat malam. Baik, silakan ditanggapi. Ya, saya kira contoh-contoh yang disampaikan tadi justru nggak cocok dengan kenyataan. Justru yang saya melihat justru aturan ini memberikan kelonggaran-kelonggaran sehingga kita akan sulit mendapatkan pemimpin yang benar-benar ideal sesuai dengan keinginan publik. Karena calon pemimpin itu sekecil apapun cacat tidak boleh. Ya memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi kalau hal-hal yang sepele saja dia sudah melanggar jalur busway, menerobos lampu merah misalnya. Kalau tadi contoh yang disampaikan itu orang untuk tidak bersalah ketika gebrak meja ya manusiawi, kan ada aturan di DPR atau di eksekutif juga dalam konteks mana dulu. Dan agak jarang sih memang kita dengar pejabat kemudian dipidana gara-gara gebrak meja. Ya itu nggak tepat saya rasa. Sikap kami jelas bahwa kami menolak ini karena bagaimanapun yang namanya terpidana sekalipun percobaan berarti sudah terbukti melakukan tindak pidana dan sangat tidak patut dan tidak layak dipilih oleh rakyat. Bahkan sejak dicalonkan sebagai pemimpin, dan Partai Demokrat tidak akan memberikan ruang calon-calon yang demikian ya, sekalipun melakukan pelanggaran percobaan karena jelas sudah melakukan tindak pidana di sana. Iya. Termasuk sebenarnya mantan terpidana ya, tapi ya udah ada aturan. Mantan terpidana saya pikir ada aturan ya, aturan 5 tahun dan itu pun dilihat lagi dan mereka harus mengumumkan kepada publik dan tidak mudah juga saya kira, walaupun ada di 1-2 tempat mungkin yang menang, tapi masyarakat ke depan akan tambah cerdas saya kira ya. Mas Alang silakan. Ya, jadi aturan yang dibuat ini kan tidak muncul di ruang hampa. Tetapi ini refleksi dari realitas yang kita hadapi selama bertahun-tahun, terutama pasca reformasi. Tadi sudah diakui oleh Pak Riza, dari sekian ratus kepala daerah itu, 300 lebih, itu semua terlibat dalam praktek korupsi. Nah, dalam rangka merespon fakta-fakta itulah, maka kemudian coba diakomodasi di dalam undang-undang. Ini adalah bagian dari komitmen kita agar ke depan kita tidak mengulangi pengalaman buruk yang pernah terjadi. Kan itu spirit dasarnya. Lantas kemudian memang menjadi bencana ketika Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan itu. Ya, ketika ini dibatalkan maka kemudian mantan-mantan koruptor itu berpesta pora. Dan itu kembalinya itu pada tahun 2015 yang lalu itu luar biasa, Mas. Begitu. Jadi menurut saya ini menjadi catatan penting. Kalau dibilang kita jangan memperketat persyaratan, justru kita ingin mengembalikan pengalaman masa lalu yang kelam itu ketika kita melonggarkan ini semua. Ini kan enak sekali kalau kita bicara, serahkan kepada masyarakat, biarkan masyarakat yang memilih. Seolah-olah ketika kita membuat kebijakan membiarkan itu. Lalu ketika partai politik melakukan rekrutmen membiarkan, karena nanti ada terakhir filternya di masyarakat. Persoalannya masyarakat kita itu belum tuntas, Pak, dengan urusan ekonomi, belum tuntas dengan urusan pendidikan dan segala macam. Sehingga orang-orang yang bermasalah ini yang punya pengalaman melakukan tindakan pidana inilah yang punya keberanian untuk melakukan hal yang sama. Hal yang sangat berat mereka sudah lakukan, apalagi kayak begitu. Jadi ini kan hal-hal yang mestinya perlu dipikirkan. Karena itu lagi-lagi saya kok sedih ya melihat cara pandang dari wakil rakyat kita dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang sangat strategis bagi bangsa ini. Iya. Baik, mudah-mudahan seperti yang Riza Patria katakan, walaupun ada aturan, partai politik bisa melakukan filter langsung. Jangan sampai kemudian
ketika masa pencalonan itu berlangsung dan verifikasi muncullah nama-nama yang kemudian kita bisa tebak, oh si ini didukung partai ini ternyata untuk meloloskan mereka nih aturan-aturan itu. Dan publik pasti akan mencatat gitu ya. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak sekalian.